hari ini hari Minggu, juga harinya Tuhan. Waktunya kita hari ini untuk memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, silakan duduk dengan manis. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian kita, yaitu Ting Tong bunyi lonceng gereja. Pada tahu? Tahu dong. Pada tahu kakak? Tahu dong. Kita siap memuji nama Tuhan? Siap. Oke, musik dong. Kakak, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir tengah-tengah ibadah kita hari ini. Oke ya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan, buat kesempatan, buat anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau Bapa menyertai kami, menerangi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Masih. Kakak masih semangat? Masih. Tapi kakak nggak yakin deh adik-adik sekolah minggu masih semangat. Gimana kalau kita katakan nilai sekolah minggunya kak? Biar lebih semangat. Setuju? Setuju. Sekolah minggu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kakak sekali lagi dong. Bermain semangat ya adik-adik sekolah minggu ya. Masa kali ini sudah semangat, masa adik-adik yang nggak semangat. Yuk kita sekali lagi katakan nilai kita ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah kita mau angkat satu lagu pujian kita lagi lengkap. Lagu pujian kita yaitu Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya di sekolah minggu. Musik dong. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang.
adik-adik sekolah minggu udah pada semangat nih Kak. Kita angkat lagu pujian kita selanjutnya, yaitu Hollandak Danak, tapi versi bahasa Indonesianya Kak. Oke. Nyanyikan versi bahasa Indonesianya ya. Musik dong. Waktunya kita untuk ayat bulanan. Ayat bulanan kali ini dibawakan oleh Kak Tessa. Oke, adik-adik sekolah minggu ini minggu pertama di bulan Oktober, bulan yang baru. Artinya adik-adik sekolah minggu ditambahkan lagi dengan satu ayat Alkitab yang boleh adik-adik sekolah minggu hafal. Nah, ayat Alkitabnya itu diambil dari Filipi 1 ayat 6. Filipi ada di perjanjian baru ya adik-adik sekolah minggu. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita angkat satu lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 413. Dibuka ya Kidung Jemaatnya masing-masing di rumah. Oke, siap? Oke. Musik. Siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Siap?
Siap dong, Alkitabnya sudah disiapkan? Oke, sudah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk selalu menemani kita ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesehatan yang masih Engkau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang menyertai kami, biarlah Bapa Engkau yang menyinari hati dan pikiran kami, supaya apa yang disampaikan hari ini bisa masuk ke hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan kita hari ini itu menceritakan ada seorang anak yang masih sangat muda, tapi sudah menjadi raja. Kakak penasaran nih, kira-kira dia siapa ya? Adik-adik sekolah minggu penasaran gak ya? Penasaran kan? Kita kenalan dulu yuk sama anak muda yang sudah menjadi raja ini. Oke? Shalom kawan-kawan sekolah minggu. Saya adalah Yosia, seorang raja Israel di Yerusalem. Saya menjadi raja pada umur 8 tahun loh. Iya benar, seumur kawan-kawan saya sudah memerintah sebagai raja. Pasti kalian tidak percaya kan? Kalau aku sudah menjadi raja pada umur 8 tahun. Tapi ini nyata loh. Saya memerintah Israel selama 31 tahun. Waktu yang lama bukan? Tapi itu semua tidak lepas dari bimbingan ibu saya yang cantik. Namanya Yedida binti Adaya dari Boskat. Pasti kalian juga memiliki ibu yang cantik dan bijaksana seperti aku kan? Apakah kalian juga ingin menjadi raja seperti aku? Nih, aku sampaikan resepnya ya. Mau tahu kan? Mau denger kan? Saya menjadi raja karena saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti bapak leluhur saya, yaitu Daud. Raja yang cukup terkenal itu loh. Saya seorang yang takut akan Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Saya juga tidak suka menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu artinya pendirian saya itu teguh. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti saya akan menolak untuk melakukannya. Saya juga tidak suka berbohong. Saya juga tidak suka mencuri. Tidak mau memukul teman, apalagi mengejek teman. Maka karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mana tahu nih suatu saat ketika kalian dipilih menjadi raja, maka dari sekarang lakukanlah seperti yang saya lakukan. Oke ya teman-teman, sampai bertemu kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah kenalan gak tadi sama anak yang masih muda yang udah menjadi raja tersebut? Sudah dong? Sudah dengar kan kisahnya bagaimana? Menurut adik-adik sekolah minggu keren gak kisahnya? Keren dong, kakak aja merasa kagum sama dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum itu cerita firman Tuhan kita hari ini tuh diambil dari 2 Raja-Raja 22. Yuk kita sama-sama buka kitabnya dari 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kakak bacakan dari sini, adik-adik sekolah minggu dengar dengan baik ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan
dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, dari perkenalan Yosia tadi, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau menjadi seperti Raja Yosia? Ayo semuanya angkat tangannya, siapa yang mau menjadi seperti Raja Yosia? Nah, ada syaratnya loh untuk menjadi raja seperti Yosia. Kakak yakin sih adik-adik sekolah minggu bisa, asal poin yang pertama, seperti yang adik-adik sekolah minggu lihat, Raja Yosia di usianya yang masih muda tapi sudah bertanggung jawab. Dia sudah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan bahkan kepada orang-orang banyak. Nah, dari kisah Yosia ini yang mau kakak sampaikan ke adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik sekolah minggu ini coba deh mulai melakukan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dimulai dari tugas dan tanggung jawab di rumah, dimulai dari tugas dan tanggung jawab di sekolah, dimulai dari tugas dan tanggung jawab di sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu bisa mengerjakan hal-hal yang baik di rumah, baik di sekolah, baik juga di sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, jika misalnya disuruh ngerjain PR-nya di rumah, kerjakan dengan baik. Jika adik-adik sekolah minggu disuruh membantu orang tuanya di rumah, bantulah orang tuanya di rumah. Jika adik-adik sekolah minggu disuruh untuk beribadah setiap hari minggu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Bayangkan Yosia aja umur 8 tahun sudah bisa loh menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik sekolah minggu harus bisa ya. Nah, poin yang kedua nih yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Terlepas dari usia Yosia yang masih sangat muda, umur 8 tahun, tapi di masa-masa dia menjadi raja, tahu nggak adik-adik, dia sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi raja yang taat kepada Tuhan Yesus. Dia melakukan segala sesuatunya itu adalah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dia memerintah itu semua karena perintah dari Tuhan Yesus. Raja Yosia melakukan perintah-perintah yang benar di mata Tuhan. Yosia selalu mendengarkan cerita firman Tuhan, Yosia selalu memuji nama Tuhan, Yosia selalu mendengarkan perintah Tuhan Yesus, Yosia tidak pernah memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus. Yosia selalu taat kepada Tuhan Yesus, Yosia selalu takut sama Tuhan Yesus. Yosia bahkan gak pernah mengejek temannya di sekolah, Yosia bahkan gak pernah mengganggu teman-temannya, Yosia bahkan selalu pendirian itu teguh banget sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mau kakak sampaikan nih adik-adik sekolah minggu, poin yang keduanya itu adalah adik-adik sekolah minggu harus takut akan Tuhan. Jika adik-adik sekolah minggu mau menjadi pemimpin yang hebat, jika adik-adik sekolah minggu mau melakukan segala aktivitasnya harus takut akan Tuhan. Bisa ya adik-adik sekolah minggu mau nggak ya kira-kira menjadi pemimpin yang hebat? Kakak tunggu nih. Masa depan adik-adik sekolah minggu ya harus menjadi pemimpin yang hebat seperti Raja Yosia. Adik-adik sekolah minggu mulai sekarang harus benci kepada kejahatan. Harus benci kepada kejahatan, tapi menyukai hal-hal yang benar di mata Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu? Bisa ya? Cerita firman Tuhan hari ini? Bisa ya adik-adik sekolah minggu? Oke. Nah, sekarang tutup Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu, buat cerita tadi Bapa yang masih bisa kami dengar. Biarlah Bapa kisah tadi bisa menginspirasi adik-adik sekolah minggu untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sendiri, bisa selalu takut akan Engkau Bapa di segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Biarlah Bapa masa depan adik-adik sekolah minggu selalu ada di tangan-Mu, Pak. Masa depan yang terbaik ada bersama-sama dengan mereka. Dan biarkanlah Bapak mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin kecil yang selalu taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat lagi, nomor 302. Kita yang sama-sama ya. Musik.
kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu kepada kami hingga kami bisa selesai beribadah hingga hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah hari ini berkenan di hadapan-Mu. Biar kalau Bapa anak-anak sekolah minggu bisa menjadi seperti Raja Yosia yang selalu takut akan Engkau dan menjadi pemimpin yang hebat yang memberitakan kebenaran akan Engkau. Ya Bapa, kiranya Bapa ibadah kami hari ini Engkau terima. Terima kasih Bapa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa